Halo sahabat Weekly, kemunculan rumor atau kabar angin atau hoaks seringkali meresahkan. Meski demikian, penyebarannya lebih cepat dari informasi berisi fakta. Motif dibalik kemunculan rumor bermacam-macam, dan sadar ataupun tidak sadar, banyak orang secara sukarela menyebarkan rumor ke lebih banyak orang tanpa mengecek kebenaran informasi yang mereka sebarkan. Seperti kasus hari ini, membahas tentang nasib tragis yang menimpa 2 orang pria yang dirumorkan sebagai pelaku penculikan anak di sebuah kota kecil Acatlán yang berada di negara bagian Puebla, Meksiko. Rumor itu menyebar lewat aplikasi WhatsApp hingga segerombolan massa yang terbakar amarah melakukan tindakan main hakim sendiri tanpa lebih dulu memeriksa kebenaran berita yang menyebar. Akhirnya, 2 pria tak bersalah harus kehilangan nyawa mereka secara tragis. Pada tanggal 29 Agustus tahun 2018, lewat tengah hari di kota Acatlán, sekumpulan orang berkumpul di luar kantor polisi yang ada di Reforma Street. Dengan cepat, kerumunan itu bertambah besar dan terus meringsek masuk ke kantor polisi yang berada tepat di tengah kota. Masyarakat yang berada di sekitarnya tidak pernah melihat kerumunan orang sebanyak itu kecuali saat ada perayaan tertentu. Tak lama kemudian, sebuah mobil polisi melintas membawa 2 orang pria dan memasukkan mereka ke dalam penjara kecil yang ada di sana. Mobil tersebut diikuti lebih banyak lagi orang dan terdengar teriakan mereka menuduh kedua pria yang dibawa ke penjara tersebut sebagai penculik anak. Dari balik pagar besi pintu masuk, polisi berusaha keras menenangkan kerumunan dengan mengatakan bahwa kedua pria tersebut bukanlah penculik anak yang selama ini dicari. Polisi mengulangi perkataan tersebut berkali-kali, tetapi kerumunan itu terus bertambah. Ricardo Flores yang saat itu berusia 21 tahun hanya bisa duduk terdiam di dalam selnya. Pria itu dulunya memang tinggal di kota Acatlán, namun saat kedua orang tuanya bermigrasi ke Amerika, Ricardo dan saudaranya dititipkan pada nenek mereka yang tinggal di kota Xalapa sejauh 250 km dari kota Acatlán. Sedangkan pamannya Alberto Flores adalah seorang petani berumur 43 tahun. Alberto bersama istri dan anak-anaknya telah puluhan tahun tinggal di sebuah desa kecil di pinggiran kota Acatlán. Ricardo Flores baru saja tiba dari kota Xalapa. Dia berniat mengunjungi pamannya dan kerabat lain yang masih tinggal di sekitar kota Acatlán. Lalu pamannya Alberto mengajak Ricardo pergi ke kota untuk membeli sejumlah material yang dibutuhkannya untuk menyelesaikan proyek kecil membangun sebuah sumur. Sama sekali tidak terlintas di benak keduanya akan terjadi tragedi ngeri hari itu. Ricardo dan Alberto tidak dikenali oleh warga sekitar saat mereka berada di kota Acatlán karena mereka memang tidak tinggal di kota itu. Sehingga ketika keduanya terlihat berada di dekat sebuah sekolah dasar bernama San Vicente Boquerón yang ada di kota Acatlán, saat itulah warga langsung berasumsi kedua pria itu adalah penculik anak yang sedang dicari polisi. Sejumlah warga sekitar langsung mendatangi dan mencoba menangkap mereka dengan paksa. Ricardo dan Alberto melakukan perlawanan karena mereka merasa tidak melakukan apa yang dituduhkan. Saat itu polisi segera menyelamatkan keduanya ke kantor polisi dan memasukkan mereka ke dalam sel agar terhindar dari amukan massa. Namun, kerumunan orang yang melihat tindakan polisi berpikir Ricardo dan Alberto memang penculik yang selama ini dicari. Ditambah lagi, di saat bersamaan beredar rumor yang menyebar lewat aplikasi WhatsApp yang isinya seakan mengkonfirmasi bahwa kedua pria itu adalah pelaku penculikan yang selama ini meresahkan warga Acatlán. Dan dijelaskan juga apa yang telah dilakukan keduanya pada para korban penculikan yang rata-rata masih duduk di sekolah dasar. Lengkaplah sudah kesialan yang menimpa Ricardo dan Alberto yang tidak bersalah dan sama sekali tidak tahu apa-apa tentang kasus penculikan yang terjadi di kota itu, dan takdir mereka diputuskan oleh warga yang mengamuk tak lama kemudian.
Kumpulan warga semakin membesar. Semua punya satu tujuan, yaitu membobol masuk ke kantor polisi lalu menjatuhkan hukuman pada Ricardo dan Alberto. Akhirnya polisi menyerah karena jumlah petugas dan warga tak sebanding. Keduanya lalu dibawa keluar dari kantor polisi. Penghakiman massa pun dimulai. Massa yang berkerumun mengangkat tinggi-tinggi ponsel mereka untuk merekam seluruh proses itu. Ricardo dan Alberto yang malang dianiaya dengan sadis. Kemudian, seseorang mencetuskan ide sadis lainnya untuk menyiramkan minyak tanah. Tak berapa lama kemudian api sudah membumbung tinggi ke langit. Kedua pria malang yang tak bersalah itu akhirnya menghembuskan nafas terakhir mereka dalam kondisi yang mengenaskan. Saksi mata meyakini Ricardo sudah meninggal dunia jauh sebelum api tersulut, tetapi pamannya Alberto masih hidup ketika itu. Jenazah keduanya yang sudah menghitam dibiarkan di sana selama 2 jam, sebelum akhirnya jaksa dari Puebla City tiba di kota Acatlan. Ratusan kilometer dari sana, di negara sebelah, Maria, ibu dari Ricardo, mendapat kiriman tautan streaming di Facebook dari seorang teman dekatnya yang ada di Acatlan. Teman Maria mengatakan bahwa putranya Ricardo telah ditangkap dan dicurigai melakukan penculikan anak. Maria tidak percaya. Dia segera mengklik tautan itu dan dia melihat kerumunan orang, lalu dia melihat putranya dan saudara iparnya dihakimi massa. Maria menyaksikan seluruh kejadian tragis yang menimpa putranya melalui Facebook tanpa bisa berbuat apa-apa selain meneteskan air mata. Dia sempat memohon agar aksi peringas kerumunan dihentikan lewat pesan di Facebook, namun usahanya sia-sia. Dari hasil penyelidikan kejaksaan serta kepolisian negara bagian Puebla, tragedi itu bermula dari penyebaran rumor palsu dan adanya beberapa oknum yang memanaskan situasi hingga suasana jadi tak terkendali lagi. Beberapa orang yang dianggap bertanggung jawab atas peristiwa itu sudah ditangkap. Di antaranya Francisco Martinez, diduga telah memanas-manasi kerumunan warga, serta salah satu orang yang menyebarkan pesan di Facebook dan aplikasi WhatsApp yang menuduh Ricardo dan Alberto. Francisco juga yang melakukan siaran langsung pada Facebook lewat ponselnya. Selain Francisco, seorang pria bernama Manuel juga ditangkap polisi karena menghasut warga dengan menyebarkan berita bohong bahwa Alberto dan Ricardo akan dibebaskan polisi. Kemudian, dia juga yang memanggil warga untuk berkumpul dengan membunyikan lonceng di kantor pemerintahan. Pria ketiga yang ditangkap adalah Petronio Castellan, yang diduga menggunakan pengeras suara untuk meminta penduduk menyumbangkan uang guna membeli minyak tanah. Selain Francisco, Manuel, dan Petronio, masih ada 2 pria lain yang diduga ikut menghasut dan 4 pria lain yang diduga melakukan eksekusi. Sayangnya keenamnya dalam pelarian. Tidak ditemukan informasi lebih lanjut mengenai para pelaku, namun diduga semuanya mendapat hukuman yang tidak terlalu berat, mengingat hukum di Meksiko yang masih terbilang ringan untuk kasus serupa. Hasil penyelidikan juga membuktikan bahwa Ricardo dan Alberto tidak bersalah. Keduanya sama sekali tidak memiliki kaitan dengan kasus penculikan anak. Hanya 2 orang pria yang berada di tempat serta waktu yang salah hingga menjadi korban rumor palsu yang tersebar. Keduanya dikuburkan sehari setelah kejadian pada tanggal 30 Agustus tahun 2018. Setelah lebih dari 10 tahun tidak pernah pulang ke Meksiko, Maria dan Jose, ibu dan ayah Ricardo, pulang untuk menghadiri pemakaman putra mereka. Maria, ibu Ricardo, percaya ada saksi mata kejahatan di antara kerumunan yang berkumpul saat kebaktian pemakaman berlangsung. Beberapa bulan setelah tragedi itu terjadi, tepatnya pada tanggal 24 Oktober tahun 2018 sore, sekitar 30 orang kerabat Ricardo dan Alberto berkumpul di depan gereja Calvary di kota Acatlan untuk upacara peringatan. Pastor berdoa untuk kedua keluarga lalu memberkati 2 salib dari bahan logam yang mereka bawa. Ibadah berlangsung selama 1 jam, dan kemudian keluarga berjalan setengah kilometer membawa salib ke tempat yang mereka hindari selama beberapa bulan terakhir. Ayah Ricardo,
Jose Guadalupe meletakkan salib di dekat tangga batu tempat Ricardo dan Alberto meregang nyawa dan mereka berdiri sejenak dalam keheningan di sore yang tenang di jalan utama kota Acatlan. Setelahnya, Jose mengatakan bahwa salib itu selamanya harus tetap berada di lokasi itu sebagai peringatan agar penduduk Acatlan dapat melihat dan mengingat apa yang mereka lakukan pada Ricardo dan Alberto. Selama mengunjungi kota kelahiran dan kematian putra mereka, Maria dan Jose terkenang kembali masa kecil Ricardo yang senang berlarian mengejar kupu-kupu di antara ladang jagung yang banyak ditemukan di daerah Acatlan. Mereka teringat cita-cita putranya menjadi seorang penegak hukum untuk membela kaum tertindas. Itu sebabnya Ricardo mengambil jurusan hukum. Namun sungguh ironis, hidup Ricardo berakhir tanpa keadilan. Menurut laporan sebuah studi yang dilakukan oleh Reuters Institute for the Study of Journalism pada tahun 2018, aplikasi WA dan Facebook memang banyak digunakan untuk pemberitaan di Meksiko. Laporan itu juga menyebutkan sebanyak 63% pengguna internet di Meksiko mengatakan mereka sangat khawatir terkait dengan penyebaran berita palsu. Seorang pakar komunikasi di Meksiko dari universitas ternama mengatakan bahwa platform digital dapat dipakai untuk menyebarkan tidak hanya berita baik tetapi juga berita buruk yang menimbulkan ketakutan serta prasangka dalam masyarakat. Namun, sangat disayangkan, pihak berwajib dianggap gagal menjamin keselamatan serta perlindungan bagi warganya dari prasangka serta ketakutan akibat berita buruk. Berbagai upaya dilakukan oleh Meksiko, bahkan 10 negara bagian yang ada di sana termasuk Puebla, di mana tragedi terjadi, melakukan kampanye serta sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran warga terkait berita atau rumor palsu di media sosial, terutama tentang kasus penculikan anak yang memang banyak terjadi di sana. Bagaimanapun, Alberto dan Ricardo telah menjadi bukti atas kejamnya rumor. Ketakutan dan prasangka masyarakat akibat rumor yang beredar di kota Acatlan telah menumpulkan kepekaan dan hati nurani hingga sanggup menghakimi dua pria tak berdosa tanpa diberi kesempatan membela diri. Semoga kasus hari ini menjadi pembelajaran bagi kita semua agar tidak cepat percaya pada informasi yang disebar di media meski dikirimkan oleh orang yang kita percaya. Jangan malas untuk menggali fakta dan mencari kebenaran agar tidak jatuh korban jiwa akibat rumor seperti yang menimpa Ricardo dan Alberto yang malang. Sekian kasus hari ini. Stay safe, stay healthy, and see you in the next case. Terima kasih.